Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Anggita Dwi Safitri dengan NIM 203-20015, Aryati Nuriseki Putri dengan NIM 203-20017, dan Ariska Zulfa Oktaviani dengan NIM 203-20018 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai kerajaan-kerajaan Islam sebelum Belanda. Tahukah Anda, Islam bukan hanya sekedar agama atau keyakinan, tetapi merupakan asas dari sebuah peradaban. Islam menjadi kepercayaan yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran para ulama dan pedagang Muslim hingga terbentuklah berbagai kerajaan Islam di Indonesia. Islam terus tersebar melalui pesisir sampai ke pelosok-pelosok daerah yang disebarkan oleh para pedagang, ulama, dan para mubalik. Sebelum Belanda datang, banyak kerajaan-kerajaan Islam yang ada serta tumbuh dan berkembang di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Beberapa kerajaan-kerajaan Islam tersebut antara lain sebagai berikut. Berikut adalah peta konsep mengenai kerajaan-kerajaan Islam sebelum Belanda. Yang pertama adalah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa yang terdiri dari Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, Kerajaan atau Kesultanan Panjang, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Mataram. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, yang terdiri dari Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Minangkabau. Dan yang ketiga adalah kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan, yang terdiri dari Kerajaan Banjar dan Kerajaan Kutai. Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo bersepakat mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa. Dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan, Palembayang Sayyidin Panatagama. Sejak saat itu, Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Wilayahnya cukup luas, hampir meliputi sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Dalam masa pemerintahan Raden Patah, Demak berhasil dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah perluasan dan pertahanan kerajaan yang meliputi penaklukan Girindrawardhana yang merebut tahta Majapahit 1478. Hingga dapat mengambil alih kekuasaan Majapahit dan perwakilan terhadap Portugis yang telah menduduki Malaka dan ingin mengganggu Demak di bawah pimpinan putranya, Pati Unus atau Adipati Yunus atau Pangeran Sabrang Lor. 1511. Pengembangan Islam dan pengalamannya. Dalam bidang dakwah Islam dan pengembangannya, Raden Patah mencoba menerapkan hukum-hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid tahun 1479 yang sampai sekarang terkenal dengan Masjid Agung Demak. Pendirian masjid itu dibantu sepenuhnya oleh Wali Songo, serta penerapan musyawarah dan kerjasama antara ulama dan umara atau penguasa. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Raden Patah. Dalam kepemimpinan Raden Patah, Demak berkembang menjadi sebuah kerajaan Islam yang besar. Islam berkembang sangat pesat di Pulau Jawa. Wilayah kekuasaannya pun luas dan berhasil menguasai pelabuhan-pelabuhan penting seperti Pelabuhan Jepara, Gresik, Tuban, Sedayu, dan Jaratan. Yang kedua ada Pati Yunus. Setelah Raden Patah meninggal, singgasana Kerajaan Demak diserahkan kepada Pati Unus. Ia dikenal sebagai panglima perang yang pemberani dan bergelar Pangeran Sabrang Lor. Ia bertahta dari tahun 1518 hingga tahun 1521 Masehi dan wafat dalam pertempuran di Malaka. Yang ketiga, Sultan Trenggono. Pati Unus wafat dan digantikan oleh Sultan Trenggono yang merupakan adiknya karena tidak memiliki seorang anak. Sultan Trenggono bertahta pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Pada masa kerajaan Demak mencapai kejayaannya. Yang keempat ada Sunan Prawoto. Naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Trenggono.
Namun pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Demak sedang dalam masa kemunduran. Bahkan terjadi konflik saudara antara Pangeran Surawiyoto dan Sultan Trenggono. Dan yang kelima ada Arya Panangsang. Panangsang membunuh Sunan Prawoto, kemudian naik tahta menjadi raja kelima Demak pada tahun 1547. Namun masa kekuasaannya tidak lama karena terjadi penolakan dari para adipati Kerajaan Demak. Adipati Panjang, Jaka Tingkir, memberontak dan mengambil alih kekuasaan pada tahun 1554. Arya Panangsang terbunuh di tangan Sutawijaya yang merupakan anak angkat Jaka Tingkir. Kematian Arya Panangsang menandakan berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Jaka Tingkir mengambil alih kekuasaan, kemudian mendirikan Kerajaan Pajang dan menggeser pusat pemerintahan. Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam yang pertama dan ternama di Jawa Barat yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. Kosongnya kekuasaan itu kemudian diisi dengan mengukuhkan pejabat istana yang memegang kendali pemerintahan selama Sunan Gunung Jati melaksanakan dakwah. Pejabat tersebut adalah Fathahillah atau Fadilah Khan. Fathahillah kemudian naik tahta secara resmi menjadi Sultan Cirebon sejak tahun 1568 Masehi. Namun masa pemerintahan Fathahillah hanya berlangsung selama 2 tahun karena Fathahillah wafat pada tahun 1670 Masehi. Setelah wafat, Fathahillah digantikan berturut-turut oleh Pangeran Dipati Ratu, Pangeran Dipati Anom Charbon, dan Panembahan Girilaya. Panembahan Girilaya memiliki 3 putra yaitu Pangeran Murtawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Kerajaan atau Kesultanan Panjang. Raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging, di lereng Gunung Merapi. Oleh Raja Demak ketiga, Sultan Trenggono, Jaka Tingkir diangkat menjadi penguasa di Pajang setelah sebelumnya dikawinkan dengan anak perempuannya. Jaka Tingkir bergelar Sultan Adiwijaya 1568 sampai 1582. Gelar itu disahkan oleh Sunan Giri dan segera mendapat pengakuan dari para adipati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah Sultan Trenggana meninggal pada tahun 1546, anaknya yang bernama Sunan Prawoto diangkat sebagai penggantinya. Akan tetapi, ia kemudian meninggal terbunuh dalam perebutan kekuasaan oleh keponakannya sendiri, Arya Panangsang. Selanjutnya, Arya Panangsang menjadi penguasa Demak. Namun karena Kadipaten Pajang juga telah beranjak kuat dan memiliki wilayah yang luas, terjadilah pertentangan antara Jaka Tingkir dan Arya Panangsang. Dengan bantuan dari kadipaten-kadipaten lainnya yang juga tidak menyukai Arya Panangsang, Jaka Tingkir akhirnya berhasil membunuh Arya Panangsang. Kerajaan Banten. Sunan Gunung Jati menaklukkan Banten pada tahun 1525 Masehi. Ia kembali ke Cirebon. Kekuasaan diserahkan kepada putranya yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin kemudian menikah dengan putri Demak dan diresmikan menjadi Panembahan Banten tahun 1552 Masehi. Ia meneruskan usaha-usaha ayahnya dalam meluaskan daerah-daerah Islam, yaitu ke Lampung dan Sumatera Selatan. Pada tahun 1527 Masehi, ia berhasil menaklukkan Sunda Kelapa. Pada tahun 1568 Masehi, ketika kuasaan Demak beralih ke Pajang, Sultan Hasanuddin memerdekakan Banten. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai raja Islam pertama di Banten. Ketika ia meninggal pada tahun 1570 Masehi, kemudian kedudukannya digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Yusuf atau Maulana Yusuf. Ia menaklukkan Pakuan pada tahun 1579 Masehi sehingga banyak bangsawan Sunda yang masuk Islam. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, Banten mengalami masa jaya atau puncak kejayaan.
keadaan Banten aman, tentram, dan damai. Karena kehidupan masyarakatnya diperhatikan dengan baik, seperti dengan dilaksanakannya pembangunan kota, bidang pertanian juga diperhatikan dengan membuat saluran irigasi. Banten tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai karena menghasilkan lada dan pala yang banyak. Pedagang Cina, India, Gujarat, Persia, dan Arab banyak yang datang berlabuh di Banten. Kehidupan sosial masyarakat Banten dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Islam. Pengaruh tersebut tidak terbatas di lingkungan daerah perdagangan tetapi meluas hingga ke pedalaman. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1577 Masehi oleh pendirinya Ki Gede Pamanahan. Digantikan oleh putranya Senopati tahun 1584 Masehi. Senopati dikukuhkan sebagai Sultan pertama Mataram. Kerajaan ini berkuasa sampai tahun 1678 Masehi dengan berganti-ganti raja penguasa. Masa Amangkurat I sebagai putra mahkota tidak memihak kepada para ulama dan santri, sehingga terjadi konflik bahkan pemberontakan yang mengakibatkan runtuhnya Keraton Mataram. Masa pemerintahan Mataram ini, Islam telah menyebar hampir ke semua pelosok Jawa Timur. Kerajaan Mataram menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor agraris. Hal ini karena letaknya yang berada di pedalaman. Akan tetapi, Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di daerah pesisir utara Jawa yang mayoritas sebagai pelaut. Daerah pesisir inilah yang berperan penting bagi arus perdagangan Kerajaan Mataram. Kebudayaan yang berkembang pesat pada masa Kerajaan Mataram berupa seni tari, pahat, suara, dan sastra. Bentuk kebudayaan yang berkembang adalah upacara kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan Islam. Oke, yang kedua adalah kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Ada 3 pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Berikut penjelasannya. Poin A, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lok Sumawe. Sekarang disebut sebagai Pantai Timur Aceh atau Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurasilo atau Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297 Masehi, sehingga Sultan Malik Al-Saleh adalah raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Perlu diketahui bahwa kapan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai belum bisa dipastikan dengan tepat dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Namun ada beberapa bukti-bukti arkeologis yang mengarah kepada kerajaan ini, seperti ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra Pasai di Desa Beurigin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Seperti makam Sultan Malik Al-Saleh, yaitu Raja Pasai pertama. Sultan Malik Al-Saleh memimpin dan berkuasa di Samudra Pasai kurang lebih 29 tahun. Meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Samudra Pasai dikenal sebagai salah satu kota dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk dan menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Bukan hanya perdagangan ekspor-impor yang maju, sebagai bandar dagang yang maju, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran, salah satunya yang terbuat dari emas yang dikenal sebagai uang dirham. Poin B, Kerajaan Aceh. Raja Aceh yang pertama adalah Ali Muhayyad Shah. Dalam pemerintahannya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan Kerajaan Pasai. Saat itu, sekitar tahun 1511 Masehi, kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Aceh dan pesisir timur Sumatera seperti Perlak di Aceh Timur, Pedir di Pedie, Dayak di Aceh Barat Daya, dan Aru di Sumatera Utara sudah berada di bawah pengaruh kolonial Portugis. Muhayyad Shah dikenal sangat anti pada Portugis. Karena itu, untuk menghambat pengaruh Portugis, kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian ia taklukkan dan masukkan ke dalam wilayah kerajaannya. Sejak saat itu, kerajaan Aceh lebih dikenal dengan nama Aceh Darussalam.
Poin C. Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Minangkabau disebut juga dengan Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Aditya Warman sejak tahun 1347 Masehi. Sekitar tahun 1600-an kerajaan ini menjadi Kesultanan Islam. Pengaruh agama Islam membawa perubahan secara fundamental terhadap adat Minangkabau. Tetapi sejak kapan pengaruh Islam memasuki tubuh adat Minangkabau secara pasti masih sukar dibuktikan. Namun dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan, dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang paling terkenal adalah adat Basandi Syara Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Oke, selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. A. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu pada tahun 1595 sampai 1620 Masehi. Pangeran Samudra memerintah Kerajaan Banjar dengan gelar Sultan Suryansah. Sultan inilah yang mula-mula masuk Islam dan mengembangkan agama Islam bersama dengan seorang mubalik dari Kerajaan Demak yang bernama Khotib Dayan. Dalam perjalanan Kerajaan Islam Banjar telah diperintahkan oleh beberapa orang raja turun-temurun setelah Sultan Suryansah, yaitu Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansah 1620 sampai 1642 Masehi, Sultan Hidayatullah bin Sultan Rahmatullah 1642 sampai 1650 Masehi, Sultan Musta'in Billah pada tahun 1650 sampai 1678 Masehi. Kemudian Sultan Inayatullah pada tahun 1678 sampai 1685 Masehi. Sultan Saidullah 1685 sampai 1700 Masehi. Kemudian Sultan Tahilullah 1700 sampai 1745 Masehi dan seterusnya. B. Kerajaan Banjar. Di Kalimantan Timur, yaitu Kerajaan Kutai, ada dua orang penyebar Islam, yakni Dato Ri Bandang berasal dari Makassar dan tujuan Tumenggung Parangan. Di sana dibangun sebuah masjid untuk kegiatan pengajaran agama, termasuk Raja Mahkota mengikuti pengajaran dan diikuti oleh pangeran, para menteri, panglima, dan hulu balang, dan juga rakyat banyak. Sejak itu Raja Mahkota berusaha keras menyebarkan Islam dengan padang. Proses Islaminasi di Kutai dan daerah sekitarnya diperkirakan terjadi pada tahun 1575. Penyebaran lebih jauh ke daerah-daerah pendalaman dilakukan terutama pada waktu putranya Aji dilanggar dan pengganti-penggantinya meneruskan perang ke daerah Muara Kaman. Poin keempat adalah hubungan politik dan keagamaan antara kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pertama-tama memang terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu pada mulanya mengambil bentuk kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Dalam bidang politik, agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik maupun ekonomi. Hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam lebih banyak terletak dalam bidang budaya dan keagamaan. Samudra Pasai dan kemudian Aceh yang dikenal dengan Serambi Mekah menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Dari sini ajaran-ajaran Islam terbeser ke seluruh pelosok Nusantara melalui karya-karya ulama dan murid-muridnya yang menuntut ilmu ke sana. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.